Sekarang saya mau share kepada saudara warga negara kerajaan. Kita tahu kita mengalami testing. Kita mengalami yaitu dimurnikan, disucikan. Seperti perak dan emas di dapur penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dan saudaraku, di dalam ayat yang bagian terakhir dari pasal ini, bagaimana supaya berbahagia, yaitu ayat ke-7, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, yang kita melihat saudaraku, bagaimana supaya berbahagia itu apa? Bertekun, bersabar. Caranya adalah pertama-tama tidak nyalakan orang lain. Dalam hal ini seringkali kita dalam keadaan penderitaan, dalam ujian, kita nyalakan orang lain. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam. Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia memberikan lalu ku makan. Bukan aku saja bersalah, semua yang lain juga bersalah. Karena itu anak-anak kecil mesti ajari tanggung jawab. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita digambarkan seperti petani. Petani itu tidak mendadak bisa menuai. Dia harus sabar, dia harus mengusir burung-burung yang mau makan, yaitu tuaiannya. Dan dia harus bekerja keras, menjaga sampai malam dan sebagainya. Karena harus menantikan kerjasama dengan alam. Dan juga dikatakan Tuhan adalah hakim. Kalau engkau sekarang difitnah, dituduh dan sebagainya, jangan khawatir. Iblis itu, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, jangan jamah tubuhnya, yang pertama. Yang kedua, sayangkan nyawanya. Ada batasnya, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ayub bertekun dan berbahagia apa? Telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan bagaimana pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Bahkan disebutkan dia adalah seorang nabi. Apa itu? Promosi, saudara. Dia biasa berdoa hanya untuk keluarganya. Sekarang dia berdoa untuk teman-temannya yang menuduh dia. Dan ketika dia lakukan, terjadi pasti saja kalau kita berdoa buat orang lain, berkat Tuhan akan datang pada kita. Kita tidak usah khawatir, saudara. Orang yang selfish, tidak ada gunanya diberkati. Ayub menolong orang yang menderita, orang minta tolong, janda, yatim piatu, orang yang dicengkram oleh orang berkuasa, dibebaskan semuanya itu. Kali Tuhan berkata, oke, I will restore you. Akan memulihkan keadaanmu. Tapi antara itu, kita membaca kitab Ayub, dia sempat mempersalahkan Tuhan. Dia sempat mengatakan panahnya Tuhan menusuk ke dalam livernya. Mengatakan sepada itu semua dilakukan oleh iblis. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya dia berkata, aku tutup mulutku. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika dia berdoa buat orang-orang yang menyerangnya. Hari-hari ini, mungkin saudara salah mengerti. Katanya Kristen kok menderita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan percuma. Tenang saja. Tetap bertekun. Dan Ayub yang adalah pengusaha biasa disebutkan, yaitu ketekunan seorang nabi. Dan luar biasa bukan? Ya, jadi saudara yang kasih, caranya cuma satu, yaitu bertekun. Ada lagu zaman dulu yang tekun untuk bisa mencapai tujuan, ya. Jadi dalam hal ini, di dalam huruf Chinese itu adalah knife in the heart. Seperti pisau di dalam hati dan saudara harus pegang kuat-kuat. Memang sakit, tetapi itu yang saudara tetap lakukan. Bertekun dalam penderitaan. Ketika kau bertekun dan percaya Tuhan akan memulihkan, keadaanmu akan jauh lebih baik sebelum kau mengalami testing. Ini caranya untuk hadapi saudaraku, yaitu testing ini. Bukan testing aja, refining. Begitu keluar, Ayub bukan jadi Ayub yang sama. Saya sudah memberikan contoh yang paling hebat salah satu hari ini. Adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. Dia setiap hari harus ngepel lantai 5 kali. Sebab yang bersama dia 7 orang lain itu semuanya harus sembahyang 5 kali sehari. Dan dia lakukan itu di tengah cemoohan, di tengah kata-kata. Di situ dia sadar banyak kekurangannya. Dan dia keluar lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin.
King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand.
sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, asik. Aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Mari sama-sama sekali lagi. Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorakan yang luar biasa lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab bukan Tuhan yang mulia. Amin. Nama Tuhan nama yang ajaib. Nama Tuhan nama yang hebat. Nama Tuhan nama yang agung. Berikan sorakan buat Tuhan kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, Engkau yang termulia. Di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang menyembuhkan, nama yang menyucikan, nama yang membebaskan. Namanya siapa? Yesus. Sekali lagi, namanya siapa? Yesus. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
Bapak Engkau Bapakku yang baik Bapak. Kami bersyukur punya Tuhan Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari Bapak bisa sama-sama katakan, memandang wajah, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Panggil Dia Bapakku yang baik, sangat ku
bersyukurmu, angkat suaramu. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk terus memuji Dia, sebab Dia yang telah memeliharamu, menguatkanmu, membawamu keluar dari setiap pergumulan hidupmu. Jangan biarkan kesempatan ini lewat, sebab Dia baik, sebab Dia besar. Haleluya, haleluya. Panggil namanya, panggil namanya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Amin. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Lebih lagi Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita bisa kasih aplaus buat tim musik kita dari teman-teman youth plus-plus gitu ya. Ada plus-plusnya. Yes, so tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan ketiga di tahun 2026. Tadi Pastor Ance bilang minggu kelima. Tidak, sekarang minggu keempat. Ternyata sekarang itu minggu kelima. Yes. Jadi sudah 12 minggu. 12 minggu kita bahasnya tentang apa? Ujian dan pemurnian, betul ya? Sudah 12 minggu, ini minggu yang ke-13. Sudah 12 minggu kita bahas tentang ujian dan pemurnian yang kita alami sebagai orang percaya. Izinkan saya untuk kasih cuplikannya sedikit, kita summaries. Apa aja sih yang udah kita pelajari? Yang pertama kita sudah belajar mengapa sih kita dimurnikan. Supaya untuk membersihkan kotoran, slide-nya boleh dibantu.
membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita yang seringkali kita nggak sadari. Oke, kita dimurnikan supaya muncul karakter Kristus di dalam diri kita. Kemudian kita juga sudah belajar selama 3 bulan ini bahwa yang dimurnikan itu adalah hati kita, bicara soal pikiran, perasaan, kehendak, dan juga iman kita. Next slide. Dan kemudian kita juga sudah belajar bahwa seringkali kita sulit menerima kalau kita sedang dimurnikan karena ternyata kita punya pemahaman yang salah gitu ya. Pemahaman yang pertama adalah pemurnian itu sama dengan hukuman Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya lagi mengalami pemurnian berarti saya sedang dihukum oleh Tuhan gitu. Otomatis membuat kita menjadi sering merasa bersalah, merasa tertuduh atau bahkan kita kecewa sama Tuhan karena kayaknya hidup aku udah 80% di rumah Tuhan deh. Masih kurang murni apa lagi gitu kan ya. Jadi ketika pemurnian datang kita lihat itu hukuman. Nah itu yang membuat kita jadi berat sekali dalam menjalani pemurnian itu. Selain itu pemahaman yang lain adalah kita melihat kasih itu sebagai kenyamanan atau manja. Jadi kalau Tuhan sayang sama saya berarti Tuhan harus memanjakan saya, harus ada rasa nyaman di sana. Kemudian yang lain kita melihat pemurnian itu harusnya cuma 1 kali aja, dibakar 1 kali selesai dong gitu. Ternyata kan enggak ya, emas itu masih harus dibentuk. Nanti kalau udah jadi juga masih tetap harus dibersihin biar terus mengkilat kan seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa kalau lagi dimurnikan tuh harus punya respon yang benar gitu ya. Harus fokus, harus rendah hati, harus menerima, berserah, mempunyai perubahan paradigma, tetap setia, tetap percaya, tidak mengeluh, harus selalu bersuka cita, betul ya? Ini kan saya lagi summarizing selama 3 bulan ini kita bicara. Ini PR banget ya. Dikasih di minggu kelima, di bulan ketiga harus dijajarin satu-satu gitu. Jadi kita udah nempuh perjalanan yang cukup panjang selama 3 bulan. Ini mirip kayak tahun 2025, Januari, Februari, Maret bicara soal pengampunan gitu. Gak enak ya. Ini juga sama kan, dimurnikan aja terus, supaya gak enak gitu. Kita udah tahu ayatnya, kita udah tahu teorinya, kita udah tahu bagaimana caranya ngerespon gitu. Tapi kalau boleh jujur, dalam hati itu kita mungkin masih bertanya, mengapa masih berat? Udah 3 bulan, 12 minggu, ini minggu yang ke-13 kita belajar. Tapi di dalam hati mengapa masih berat? Atau ada yang sudah merasa ringan? Kita dalam hati tanya kenapa masih berat? Mungkin di malam hari waktu sendirian kita masih merasa kok sesek banget ya. Kok gini-gini amat ya hidupnya. Sampai kapan Tuhan? 5 tahun nih. 10 tahun nih kok kayaknya gak kelar-kelar Tuhan gitu ya. Kenapa saat waktu badai datang lagi terus kayaknya semua yang udah kita pelajari selama 3 bulan tuh kayaknya menguap aja gitu. Yang tersisa cuma rasa sakit, rasa lelah, rasa letih gitu. Bukankah kalau udah belajar 3 bulan loh paling tidak bisa rasa lebih ringan kah? Betul apa benar? Betul ya? Banyak dari kita tuh merasa gagal akhirnya. Karena kok masih merasa berat. Apa saya kurang iman? Apa saya kurang banyak berdoa? Apa saya kurang masih banyak bikin dosa kah? Hari ini saya pengen bawa kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya pengen kita lihat dari Matius 11 ayat 28. Ini undangan Tuhan bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Asik ya, kita ulang 1 kali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beda banget kan ya? Yang kita rasa berat tapi Tuhan bilang kalau pakai kuk aku ringan dan bebannya itu ringan, kuknya itu enak gitu ya. Nah di sini Tuhan sedang mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memukul kalian. Ya? Enggak. Maka aku menghukum kalian. Enggak. Maka aku akan menuduh kalian. Tidak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi baca ayat ini, oh hatinya sejuk banget, oh diberikan kelegaan. Tapi kok ayat 29, ayat 30 kok bicara soal kuk? Kok ada beban, katanya lega, katanya ketenangan. Tapi kok malah disuruh pikul kuk? Ada yang pernah tahu kuk itu apa? Kuk itu bukan panah kuk, bukan kue ya. Coba ya, ini adalah kuk, enggak kelihatan? Ini adalah kuk. Oke, kuk itu dipakai untuk next slide. Nah, Don dua ini yang pakai. Gitu ya. Kita lihat ayatnya. Kuk itu berfungsi, buat apa sih kuk itu berfungsi? Apakah untuk menyakiti? Tidak. Kuk itu berfungsi untuk mendistribusikan beban secara merata. Malah biasanya buat hewan yang lebih senior, yang sudah tahu alurnya, sudah biasa bekerja, itu tumpuan bebannya lebih banyak ke sana. Gitu ya. Jadi untuk rata. Jadi tanpa kuk, hewan itu akan susah. Belum slide-nya kecepatan, terima kasih. Tetap kembali kepada kerbau-kerbau yang ada. Tanpa kuk sebetulnya hewan itu jadi susah untuk membawa beban, mendorong beban. Biasa kan yang di belakang itu adalah bajak ya. Ada alat berat, nanti ada petaninya naik ke belakang untuk menggarap tanah-tanah gitu ya. Jadi sebetulnya tanpa kuk sebetulnya hewan itu malah celaka, malah cedera, malah lecet lehernya. Jadi kuk itu bukan untuk menyakiti, tapi kuk itu supaya lebih efisien, supaya hewannya nggak cepat lelah, supaya hewannya nggak sakit. Jadi kuk membantu untuk mengubah energi dari hewan itu menjadi kekuatan daya tarik supaya kuat untuk menarik, supaya kuat untuk terus maju. Jadi kuk bukan alat yang menghukum atau menyakiti, tapi kuk itu safety, alat pengaman sebetulnya. Bukan untuk melukai, tapi untuk menolong si hewan tersebut gitu ya. Jadi nggak heran Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Oke, kalau back ke yang tadi yang kayu-kayuan itu, bayangkan ini kan kayu ya. Berat banget sebetulnya gitu kan kesannya ya. Dalam logika kita capek dalam hidup terus ada barang beban di belakang lagi tambah melelahkan gitu rasanya gitu ya. Tapi Tuhan bilang pikul, karena ternyata kuk itu dirancang sedemikian rupa. Ini nggak asal, itu perlu diasah dan segala macam yang lain supaya waktu kena di punggung ataupun leher hewan itu dia tidak menyakiti. Gitu ya, dibikin makanya dibilang bahwa kuknya enak gitu. Dan di ayat itu dibilang bahwa belajarlah padaku. Kalau kita lihat di sini untuk dua hewan berjalan bersama-sama. Kuk itu diciptakan untuk berjalan berdua. Jadi sebelahnya Tuhan, sebelahnya kita. Tapi seringkali ketong merasa jago. Jadi ketong jalan sendiri. Padahal mau hidupnya lebih bebannya ringan adalah harus berjalan sama-sama dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Nah, Tuhan Yesus selama ada di muka bumi sudah memberikan banyak teladan. Tubuhnya 100% tubuh manusia. Walaupun dia adalah Allah, tapi tubuhnya tubuh manusia. Bisa lapar, bisa haus. Tapi walaupun menjadi manusia tidak pernah berbuat dosa.
Dia ngajarin kita bahwa ada hal yang bisa kita lakukan. Yes. So belajarlah padaku, bicara soal memberikan tuntunan, memberikan manual, memberikan instruksi. Kemudian dibilang bahwa karena aku itu lemah lembut. Kalau dalam bahasa aslinya bicara soal lemah lembut itu bukan bicara soal lemah gemulai, bukan. Lemah lembut berarti ada power. Kalau pakai bahasa Inggris dibilang control power. Jadi ada kuasanya, ada kekuatannya tapi terkontrol. Gitu ya. Belajarlah padaku karena aku itu lemah lembut. Artinya kalau kita gagal, kalau kita masih salah, kalau kita masih bikin dosa, kalau kita masih ulang-ulang harus diajarin, Tuhan itu enggak ngamuk. Tidak seperti kalau papa saya ngajarin matematika. Kalau papa saya ngajarin matematika, otak papa saya sama adik saya ini sama. Mereka kalau dikasih angka gitu mereka bisa hitung di dalam kepala. Kalau saya nggak bisa, harus ambil kertas, terus harus pakai, ketemu bilang apa dulu? Cakar ayam, coretan, harus dicoret-coret dulu gitu. Saya nggak bisa suruh 4 tambah 4, kadang-kadang 4 tambah 4, berapa ya? Bisa kayak bingung sendiri gitu. Nah papa saya itu cepat. Dan dia tidak sabar kalau ngajarin saya gitu. Jadi dia akan, masa gini aja gak bisa, ini barang gampang gitu kan. Jadi saya udah ketakutan duluan. Kira-kira bisa suka matematika atau tidak? Tidak bisa. Dan saya merasa saya bodoh di matematika. Sedangkan Tuhan bilang, belajarlah padaku, aku tuh lemah lembut. Kan tadi Tuhan undang ya, bukan untuk marahin. Undang untuk kasih kelegaan dan ketenangan gitu. Dan dibilang belajarlah padaku karena aku itu lemah lembut. Dan rendah hati. Rendah hati bilangnya soal apa sih? Rendah hati bicara soal akses. Bahwa Tuhan tuh gak jauh. Tuhan tuh tidak ada berada di atas kita punya masalah yang kita gak bisa jangkau dia. Dibilang bahwa Tuhan tuh hadir, ada bersama-sama dengan kita. Kalau pakai bahasa asli dibilang lowly, itu rendah, ada di dekat-dekat dengan tanah, kira-kira kayak begitu. Makanya saya suka di Mazmur 34 ayat 18, kalau bahasa Inggris 18, kalau bahasa Indonesia itu 19, dia bilang Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Aku suka terjemahan The Message, dia bilang if your heart is broken, you will find God right there. Jika hatimu lagi hancur, kamu akan menemukan Tuhan ada di sana. If you are kicked into God, He'll help you to catch your breath. Jika kamu merasa seperti ditendang ulu hatinya. Tahu kan ya, pas lagi stres banget tuh bisa kayak di ulu hati sini sakit kan. Kayak ada orang tendang gitu, sampai kita pernah rasa capek, lelah, letih sampai seperti itu, tarikan nafasnya. Dibilang bahwa Tuhan ada di situ. Dia akan membantumu menarik nafas. He'll help you to catch your breath. Jadi waktu kita lagi dimurnikan, waktu kita lagi mengalami segala macam yang kita rasa berat, Tuhan gak jauh. Makanya Tuhan bilang belajarlah padaku, aku itu lemah lembut dan rendah hati. I am not far, saya tidak jauh. Saya ada di situ, I am right there. Ketika kamu patah hati, kamu akan menemukan Tuhan ada di sana. Sedangkan kalau kita patah hati biasanya kita merasa paling malang di muka bumi ini. Tidak ada orang lain yang mengerti, saya seorang diri, saya lonely. Tapi Tuhan di ayat ini dia bilang, enggak, Tuhan ada di situ. Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya bahwa bukan enggak ngapa-ngapain. Nah, kesukaan kita adalah kalau mau tenang, mau enak, enggak ngapa-ngapain. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah tarik nafas sejenak, disegarkan oleh Tuhan supaya bisa berdiri lagi, maju lagi, jalan lagi, usaha lagi. Itu yang dimaksud di sini. Tapi dalam bayangan kita adalah kalau misalnya Tuhan sayang, tadi dia apa kan? Dinina bobokan, digendong. Ya kalau bayi 5 bulan, 7 bulan masih digendong terus gitu kan ya. Tapi masa ketong suatu bangkain mau digendong aja terus. Kira-kira jadi apa? Ketika anak dari kecil sampai tua bangka digendong aja terus. Bisa jalan atau tidak? Tidak bisa.
motoriknya, ototnya tidak bergerak, malah jadi cacat. Nah Tuhan gak mau. Tapi Tuhan memberikan ketenangan, dikasih air, dikasih rumput gitu kan ya. Seperti Mazmur 23, supaya kita segar dan kita bisa jalan kembali. Dibilang bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak. Enak itu bicara bahwa Tuhan mendesainnya. Segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, udah Tuhan desain sedemikian rupa. Supaya pas ukurannya sama kita, pas dengan kita punya desain, supaya tidak melukai, tidak membebani, lebih berat daripada yang sanggup kita. Yang sanggup kita pikul. Dan bebanku pun ringan. Ringan itu bukan bicara tidak ada apa-apa. Ringan itu bicara ada sesuatu yang perlu kita tanggung, tapi itu dibuat mudah, dibuat ringan. Ringan itu kan bukan berarti nggak ada beban sama sekali ya. Ringan itu berarti masih bisa. Ini ringan, saya masih bisa angkat. Kalau ini saya nggak bisa angkat, ini berat, gitu ya. Ringan bukan berarti nggak ada sesuatu, ada. Sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu sekalian. Sejauh ini bisa dapat gambarannya? Bukan kelas, jadi aku nggak bisa. Ada yang mau tanya nggak? Mungkin kan? Oke. Bisa ya, jadi kita bisa lihat gambarannya bahwa karena Tuhan itu hadir sebagai guru yang lemah lembut, dia tidak menyakiti, dia tidak menghakimi. Masa penghakiman nanti, pada saat sekarang dia tidak menghakimi, dia tuh selalu lembut. Gitu ya, kenapa? Waktu ada seorang perempuan yang mau dirajam batu karena dia ditemukan berzina, Tuhan nggak pernah menggurui. Pernah baca Tuhan menggurui bla bla bla, makanya kamu jangan bla bla bla, nggak ada. Tuhan cuma bilang buat orang-orang yang mau lempar batu, kamu boleh lempar kalau kamu tidak pernah bikin dosa. Dia satu-satunya sosok yang ada di situ yang tidak bikin dosa, tapi apakah dia melempar? Tidak. Terus dia bilang ke perempuan ini, lihat ada yang lempar nggak? Nggak ada. Aku juga nggak lempar. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dia nggak pakai embel-embel. Makanya jangan tetet. Enggak. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat bahwa Tuhan itu guru, dia tidak menyakiti karena dia lemah lembut. Dia itu rendah hati, makanya kita mudah untuk menjangkau. Kita mudah untuk menjangkau dalam doa. Selalu aja ngobrol sama Tuhan gitu kan. Makanya hook yang Tuhan pasang, instruksi-instruksi yang Tuhan berikan tidak membuat kita kewalahan. Tidak seperti hukum-hukum agamawi gitu ya. Tidak membuat kita kewalahan dengan rasa bersalah, tapi justru memberikan kesegaran. Berikan kemampuan kepada kita untuk kita terus maju. Nah, hook dipikul bersama dengan Tuhan. Hook tidak diciptakan untuk solo, untuk sendiri gitu ya. Hook itu diciptakan untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Nah, udah sedikit lebih jelas gambarannya, tapi kok tetap merasa berat. Betul ya? Tanpa sadar bayangan akang kayu besar alam itu somehow tetap membuat kok berat. Nah, kita akan mau lihat sebetulnya beratnya itu berat apa. So di tahun 2026 ini ngobrol dengan banyak teman dan banyak saudara-saudara seiman, menceritakan masing-masing punya pergumulan gitu ya. Di tahun 2026 saya yakin bahwa semua yang ada di dalam ruangan ibadah dan mungkin yang nanti nonton via YouTube, kita tahu bahwa memang ini memang betul-betul sudah apa gara-gara ketumpung gereja nih bikin tema pemurnian tuh, jadi kayaknya ujian mulai dari Desember tuh rasanya akan ujian mulai banyak gitu. Terus ada yang bilang, tidak, saya dari Agustus 2025 itu sudah mengalami ujian yang bertubi-tubi yang tidak selesai-selesai sampai sekarang gitu ya. Nah, bicara soal apa? Soal kesehatan, bicara soal finansial, secara ekonomi, baik ekonomi saya ataupun secara global gitu kan ya. Terus apa lagi? Pekerjaan, bicara soal relasi. Aduh, kalau di ruang konseling saya tuh isinya tinggal selingkuh saja gitu. Isinya tinggal mau cerai
cerai sampai lelah. Ini tahun 2026 tapi kebutuhan permintaan akan bercerai itu tinggi banget rasanya. Mulai udah 3 bulan ini udah berapa banyak pasangan yang masuk tinggal bilang mau cerai. Udah gak sanggup hidup sama dia, udah gak ini hidup sama dia gitu ya. Itu membuat kita tuh kadang-kadang apa ini gara-gara dosa. Saya ingat di awal-awal kalau gak salah Pastor Ance menjelaskan bahwa ya kadang-kadang penderitaan ya gara-gara ketemu berdosa. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah bagian pemurnian gitu loh. Ya Anda sengsara ya karena Anda punya pilihan sendiri. Betul. Tapi kadang-kadang juga Tuhan bisa pakai itu untuk memurnikan kita juga. Tapi kadang-kadang kita jadi berpikir apakah ini dari dosa kita. Terus kenapa sih Tuhan izinin? Atau kenapa Tuhan izinin padahal saya pelayanan lama. Saya udah pelayanan mungkin dari usia 10 tahun lah ya. Ya, udah biasa dengan gereja sampai ada momen di mana saya punya mama bilang, kamu pun papa, tapi ambil koper lalu tinggal di gereja sudah. Karena kayaknya 1 minggu tuh bisa 3-4 kali ke gereja gitu ya. Ada latihan inilah, latihan itulah, pokoknya di gereja aja terus. Sampai sekarang usia saya 45 tahun, mungkin kurang lebih 77% hidup saya atau 80% hidup saya hampir ke sana itu di gereja urusannya, gitu ya. Selesai kuliah, kerja jadi full timer di Rock Surabaya, pindah ke Rock Jakarta, pindah lagi ke Rock Jayapura gitu ya. Pokoknya di gereja aja isinya, nggak ada yang lain. Nah kebetulan rumah gereja kesukaan saya cuma itu saja. Saya bukan orang yang hangout gimana-gimana. Jadi betul-betul kayak suka biksu aja gitu ya. Urusannya cuma di rumah Tuhan aja terus gitu. Cuma saya nggak di Shaolin Temple sayangnya gitu. Di pertengahan bulan Januari, 16 Januari mungkin. Satu malam saya nggak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur, ini kenapa saya tidak bisa tidur kayak macam kepala rasa panas begitu. Kebetulan memang baru coba shampoo baru. Karena gak bisa tidur jam 2 pagi, saya kayaknya mungkin cuci rambut aja deh. Tapi sebelum cuci rambut saya berdiri di depan kaca baru saya mau cek rambut gini tuh. Pas balik seret, astaga apa itu di sana? Tiba-tiba ada botak dong. Seperti koin berapa? 1.000 atau koin 500 zaman dulu 1.000 yang agak lebih gede gitu ya. Belum segede ini waktu itu. Ini apa? Kapan kecabutnya gitu kan ya. Panik terus dipegang-pegang gitu. Bukan kasar, bukan jamur tapi kok botak, kapan botaknya gitu kan. Padahal kemarin-kemarin masih balik-balik begini gak masalah. Pas itu hari Minggu, jadi paginya saya ke dokter. Walaupun sudah tinggal di rumah Tuhan selama 80% kehidupan tetap hati dukdak dong, betul ya. Ini apa kalau botak bagaimana gitu kan. Akhirnya saya dari pulang gereja saya ke klinik, terus ternyata di sana dibilang bahwa saya kena yang namanya autoimun. Autoimun namanya alopecia. Yaitu di mana saya punya imun itu menyerang tubuh saya sendiri. Menyerang akar rambut. Akar rambut itu bukan akar rambut. Akar rambut itu akar rambut gitu ya. Jadi nanti kalau posisi yang parah dia ada banyak bentuknya. Kalau yang paling parah adalah tidak ada yang namanya alis, bulu hidung, bulu mata semua nggak ada. Puji Tuhannya alis masih bisa sekarang sulam gitu ya. Bulu mata nanti ketompi di karamel kah, di studio mana kah. Itu Miki Akang gitu kan masih bisa lah mungkin. Saya nggak tahu kalau nggak ada bulu mata sama sekali bisa tempel. Zaman dulu punya bulu mata. Bisa pakai wig oke lah gitu. Tapi tetap hati marah enggak marah. Saat itu tuh lebih kayak datar saja gitu. Kayak masih kaget terus ini apa ya gitu ya. Terus udah dikasih obat, dikasih sampo gitu. Di Februari kok dia terus tambah lama tambah besar lah seperti sekarang ini.
Terus waktu itu dia masih kosong, masih betul-betul nggak ada rambut sama sekali gitu. Satu hari lagi video call sama teman, terus teman bilang gini, kamu pakai minyak-minyak boleh, kamu rambut tuh kayak mulai tipis. Wah itu hati mulai deng, deng, gitu, ini ada sesuatu nih. Video call saja kelihatan gitu kan. Jadi saya berdiri depan kaca, saya lihat kalau saya begini sedikit sudah kelihatan. Karena dia memakai menipis. Setiap pagi bangun lihat rambut itu banyak di mana-mana. Di kamar mandi rambut banyak di mana-mana gitu. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi saya hatinya rasa kayak apa? Nano, permenan. Langsung rasanya kacau balau. Dan saya tipe orang yang tidak suka menutup-nutupi sesuatu. Oke? Kalau menutup itu merasa kayak satu hari orang akan lihat dan kamu begini tuh. Rasa itu aku gak suka. Jadi saya bergumul dan akhirnya saya memutuskan mari ketemu botak saja. Nah, karena endingnya juga akan botak. Jadi karena saya orangnya selalu mikirnya ke depan gitu. Bagaimana caranya nanti kalau di depan tuh saya bisa siap atau tidak. Jadi saya mau botakin aja dulu. Supaya kalau ternyata saya lihat kaca saya nggak bisa terima, saya punya botak, ya berarti saya harus cari wig lah atau apalah seperti itu. Waktu mau memutuskan untuk botak, itu di tengah-tengah malam, saya coba kontak saya punya mama yang pada saat itu ada di Jakarta. Mah, sutidor kah? Nah, saya yakin pasti saya mau hati dugdak karena anaknya nggak pernah WA tiba-tiba begitu tengah-tengah malam, mah tidur kah gitu. Pasti ada sesuatu nih. Karena di sini udah jam berapa ya? Jam 11, jam 12 seperti itu. Terus dia bilang ada teman telepon, oh ya sudah nanti saja. Akhirnya bergumul sendiri, terus menangis sendiri. Kira-kira yang saya tangisin apa Bapak Ibu? Hah? Apa? Kenapa apa? Kenapa hidup ini begini? Kasihan banget. Puji Tuhannya pertanyaannya tidak itu gitu ya. Karena dulu saya pernah kapok waktu tanya Tuhan kenapa bukan dia? Kenapa bukan dong yang rasa akang nanti dong ajar sa. Terus Tuhan bilang ngana siapa jadi? Kalau saya mau suruh ngana lalu. Nah jadi akhirnya ini hidupnya sudah tidak mengapa saya. Lebih ke apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Nah, lebih ke situ. Tapi hari itu saya menyadari Tuhan bukakan hal baru bahwa yang saya bingung. Nanti saya punya mama bagaimana ya? Anak perempuan, anak nomor 1, lalu belum kawin, tidak ada pacar, botak lagi, Tuhan. Kayak seakan-akan harapan-harapan hilang sudah begitu kan ya. Itu yang saya pikirkan. Terus kami berdua menangis berderai-derai. Karena bisa nggak saya nggak kasih tau mama saya? Bisa saja, cuman saya takut karena beliau minggu depannya mau datang lah. Saya takut beliau datang lihat shock, aduh. Kalau dia shock kenapa? Rasa bersalah, betul ya. Jadi saya kasih tahu sebelumnya. Jadi besok paginya dia suruh menangis, saya mau ada laki-laki, saya bingung. Oh sih kenapa? Gitu kan ya, karena mau gitu. Akhirnya hari itu saya memutuskan tetap potong aja, botak. Ternyata nggak aneh-aneh banget kan ya. Iya. Nah ternyata waktu potong itu merasa ada kebebasan. Yang Tuhan ajarkan gini, selama ini saya itu mau jadi Superman. Saya tanggung, saya pun mama pun hidup sini, saya pun mama pun kebahagiaan, saya tanggul di sini. Bisakah tidak? Tidak bisa. Saya bingung, saya pun ada mau jadi gembala, saya mesti support dia, saya tanggung dia lah di sini. Bisakah tidak sebetulnya? Tidak. Capek nggak? Capek. Jadi mulai saya pembotak ini, yang Tuhan murnikan adalah saya punya hati.
Kalau lihat sekilas, baik toh, baiklah. Jadi anak yang mikirin orang tua pun kebahagiaan, mikirin bantu dia pun ada bagaimana. Dari luar kelihatan bagus. Tapi kalau gali lebih dalam, Tuhan bilang apa? Ngana sapa? Ngana bikin diri Tuhan. Ngana bisa bikin ngana pun mama happy? Tidak bisa. Ngana bisa sejago apa mau bantu ngana pun ade itu bisa seperti apa. Padahal tadi dibilang apa? Cook itu berdua. Kalau Tuhan sayang saya pun mama, Tuhan sayang saya pun ade. Betul ya? Ketika saya cukur saya punya rambut, ketemu dengan orang-orang terdekat saya lah semua menangis. Ketemu ini menangis, bahkan ada yang bilang, aduh kakak, saya pikir kakak suka kanker, terus saya menangis, saya bilang aduh Tuhan jangan ambil dia dulu gitu. Padahal tidak, semoga tidak gitu ya. Semoga tidak ada yang merembet ke aneh-aneh. Tapi ternyata dari saya, dari masalah rambut ini, banyak orang di sekitar saya yang juga diproses sama Tuhan. Jadi pemurnian itu bukan cuma sekedar kitanya saja, tapi ketika kita berproses, Tuhan pakai kita itu bejana ya, kita alat. Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk memproses yang lain juga. Tapi tugas kita bukan urusin, oh ya Tuhan mau pakai beta nih urus siapa ya, enggak. Berproses aja sama diri sendiri. Gali apa yang Tuhan mau proses. Jangan bingung sama orang lain, tapi pastinya orang lain akan terpengaruh. Orang lain pun akan diproses Tuhan melalui proses Tuhan dalam kehidupan saya. Ya mesti ingat ya, Tuhan bukan cuma asal proses aja terus bening udah selesai, enggak. Ada purpose-nya. Kita harus melakukan sesuatu. Waktu aku diproses, apalagi ya Tuhan yang Tuhan mau pakai aku ini untuk nolongin siapa, mau ngapain, harus seperti apa. Tapi bukan itu yang perlu kita urusin dulu. Kitanya, apa yang Tuhan mau gali. Tahun 2006 saya punya saudara yang bilang bahwa saya sakit sampai kadang-kadang kesal sama Tuhan. Padahal pelayanan. 75% saya pun waktu dalam hidup ini hanya untuk urusan gereja saja. Sama ternyata sama kayak saya. Tapi kok Tuhan kasih saya sakit ulang-ulang. Gak sembuh-sembuh. Merasa tertuduh dong, pelayan Tuhan sakit gak sembuh-sembuh kayaknya kurang beriman atau pemahaman yang salah adalah berdosa. Sampai cari ini dosa apa gitu. Kemudian bingung dengan urusan keluarga. Yang kok kayaknya orang lain dapat jawaban, saya enggak. Kalau yang lain lagi ada yang berurusan dengan bicara soal finansial. Yang kayaknya setengah mati banget gitu. Yang kayak Tuhan, itu orang yang tetangga sebelah tuh, agama-agama lain kok Tuhan kasih. Sani, supelayanan, apa kok Tuhan tidak kasih. Itu yang bikin kita berat bukan sih? Betul ya? Kata Tuhan sayang, kata Tuhan maha kuasa, tapi kok. Nah pertanyaan ketong pernah tanya belum, apa sih yang sebetulnya pengen Tuhan gali? Apa sih yang pengen Tuhan bakar? Bicara soal kesehatan, terima kasih dia sudah ahead of me. Bicara soal kesehatan itu bicara soal mampu, kuat. Kebanyakan aksesoris saudara. Betul ya? Kalau sakit kemana-mana harus butuh bantuan orang lain kan? Kalau butuh bantuan orang lain berarti saya nggak kuat. Saya nggak kuat berarti saya nggak mandiri, saya nggak punya kendali atas kehidupan saya. Enak atau tidak? Hidup harus minta tolong sama orang lain. Enak atau tidak? Mau kemana-mana nggak bisa, tunggu orang lain. Gak enak.
Kita pengen kuat, kita pengen mandiri, kita pengen kontrol, kita pengen kendali. Oke? Ini beban yang kita pakai. Kemudian ada beban selanjutnya. Uang bicara soal apa? Uang bicara soal rasa aman. Terada doi amankah tidak? Enggak aman. Uang bicara soal berharga. Tidak ada uang, tidak berharga. Betul ya? Kalau uang tinggal 5.000 di bank, mau ambil kayak gimana juga nggak bisa. Terus hati sudah duk-dak. Ada orang uang 1 juta. Aduh, itu asam lambung naik sampai sudah di kepala. Karena tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Yang ketawa-ketawa saya yakin angkat tangan dalam hati. Betul ya? Karena kalau uang kurang, harga saya kurang. Tidak bisa kasih-kasih. Karena apa? Ekspektasi. Kita gantungkan ekspektasi orang lain dalam kehidupan kita. Saya suplayanan, masa botak? Kurang beriman berarti, berdosa berarti. Terus merasa tertuduh, ekspektasi. Saya gantung orang lain pun ekspektasi di sini. Saya gantung pun ekspektasi di sini. Saya gantung ekspektasi orang lain yang saya pikir orang lain ekspektasi akang di saya. Nah sudahlah, tambah runyam. Betul ya? Awalnya saya mau beli di Korobi yang besi, tapi saya takut saya sakit jadi saya pakai yang plastik saya. Masih ada. Ternyata ketua sibuk dengan apa? Katanya. Saya tidak bisa jadi mama yang sempurna. Saya tidak bisa jadi istri yang sempurna. Tidak bisa jadi suami yang sempurna. Tidak bisa jadi bos yang sempurna. Ganggu enggak? Ganggu. Dan ini yang kita kejar. Kita kejar kuasa, power. Bisa kontrol orang lain. Kita gantung aja semuanya. Ini yang disebut sama Pastor Bertus minggu lalu bahwa berhala. Oke? Berhala-berhala dalam kehidupan kita. Tapi saya pengen gali lebih dalam. Di balik berhala-berhala ini ternyata ada berhala yang lain. Kalau ketong gali. Berhalanya ketong harus jadi tercantik, terbaik, terpintar, terhebat, harus jadi apa? Numero 1. Harus jadi number 1. Ketong jadi maha. Jadi tanpa ketong sadar, next slide. Ketong pemberhala itu siapa? Tadi cepat, sekarang dia slow. Kalau ditarik-tarik berhalanya siapa Bapak Ibu? Saya. Ada saya di dalam situ yang lagi pakai mahkota. Saya juga bawa sih mahkota saya. Sudah jadi tabib yang mau apa? Ke negara barat mencari kitab gitu ya. Oke. So ternyata di dalam hati kita, di tengah-tengahnya itu, kita taruh ada tahta kecil baru ketong ada duduk asik di bawah situ. Yang bikin berat adalah kita mau jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita bilang, enggak, aku enggak mencuri, aku tidak menginginkan barang orang lain, aku menghormati orang tuaku. Padahal ketong lupa di hukum pertama tuh, perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada. Ya, next slide. 2 slide setelah ini. Jangan ada ilah lain. Oh enggak, saya enggak ada masalah dengan harta, tahta, wanita, enggak ada masalah. Coba gali dulu.
Ini yang saya taruh di sini, ketong semua pakai betul kan? Kita pakai kan? Kita pengen jadi maha kan? Kita pengen jadi nomor 1. Jadi kalau ditarik lebih dalam, kita kupas lagi di mana kupas, intinya adalah saya adalah Tuhan atas hidup saya. Ini yang bikin berat. Bapak Stefan boleh naik, bantu saya. Jadi waktu dibilang gini, hormatilah suamimu. Tuhan, hormati dia tuh. Dia terasa sayang saya baru. Terus Tuhan bilang gini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, saya punya istri terlalu cerewet. Dia tidak menghargai saya, tidak menghormati saya sebagai suami. Tuhan bilang, kasihilah istrimu. Lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sokuknya, instructionnya adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita lihat manusianya, kok enak suaminya masih kayak begitu, masih suka main perempuan. Kok enak istrinya kayak gitu, masih suka ngomel-ngomel, mendominasi. Kok enak kok dia gitu, kok dia gak pernah minta maaf, kok enak. Bebannya berat gak? Berat. Karena ketong masih merasa harus jadi dan harus jadi maha. Harus jadi hakim. Jadi susah mau mengampuni orang lain. Kok enak, dia sudah bikin sakit saya kok. Sedangkan Tuhan datang itu mau ngelepasin ini, mau ngelepasin beban. Karena Tuhan bilang, pikul lakuk marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Pikul lakuk yang kupasang. Silakan. Biasa aja. Tapi ini kita lakukan. Tuhan mau angkatin, nggak mau Tuhan, nggak mau. Mau jadi maha. Sakit nggak? Sakit kan? Sakit. No, that's the truth, sakit. Tapi itu yang kita bikin. Terus kita bilang, kok berat? Lah, mau diangkat kita nggak mau, kita yang menarik diri. Yang bikin sakit itu bukan api yang membakar, bukan. Ini loh, beban palsu yang ketong tidak mau lepas. Ini yang bikin. Sedangkan yang Tuhan mau, marilah datang kepadaku yang lesu. Tuhan capek. Kelegaan. Tuhan kasih kuk supaya kita bisa jalan bareng. Nggak capek. Tapi saya harus apa? Bukan saya yang berkuasa dalam hidup saya, tapi Tuhan. Yang bertahta itu Tuhan. Jadi kira-kira ringan nggak? Enak nggak? Enak. Jadi yang bikin sakit siapa? Kita, bukan Tuhan toh. Bukan Tuhan yang jahat. Makasih. So pagi hari ini saya harap Bapak Ibu bisa belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya tahu kalau saya bawain mesti ada aja aneh-anehnya gitu ya. Enggak, supaya kita bisa visualisasikan. Yang bikin susah kita mau hidup ketong kok. Tuhan tuh pengen kita enak. Tuhan pengen kasih kita kelegaan. Tuhan pengen kasih kita ketenangan. Bukan berarti ikut Yesus hidup akan enak-enak aja. Enggak. Alkitab udah bilang bakal susah, bakal setengah mati. Akan mengalami penganiayaan dan lain-lain. Tapi kalau kita tahu, kalau udah dimurnikan kita tahu bahwa hidup ini untuk siapa sih? Cuman untuk Tuhan. Anda boleh bekerja, boleh jago, boleh punya gaji 3 digit, ratusan juta. Kalau Tuhan kasih berhenti, bisa bikin apa?
Kalau Tuhan tarik sedikit saja, geser dia pun otak sedikit saja, bisa bikin apa? Biar kata uang banyak lagi. Jadi semua pemurnian adalah supaya kita ngelihat bahwa banyak berhala yang sebetulnya sumbernya satu, aku. Tuhan mau kita lepas, kita punya mahkota aku itu. Makanya Tuhan murnikan terus, bersihin terus. Tuhan gak bikin kita jalan sendiri, Tuhan kasih cooknya, Tuhan kasih instruksinya. Tuhan sebagai guru itu lemah lembut, rendah hati, tidak susah dijangkau, dia tidak menghakimi. Dia tidak menuduh, dia mengingatkan kita, ayo kamu bikin apa, enak gak? Sakit toh? Mari sini, belajar. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada paradigma yang perlu kita buka. Kalau Pastor Stephen ajar, relasi perlu diperbaharui, pikiran perlu diperbaharui, perasaan perlu diperbaharui. Saat mahkota palsu itu kita lepaskan, saat itulah Kristus bertahta dalam kehidupan kita. Dan saat itulah pemurnian mencapai tujuannya, yaitu iman yang murni. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai iman yang murni ketika kita masih punya ilah lain di dalam hidup kita. Oke. Saya ingin Bapak Ibu pejamkan mata, mungkin tim musik boleh naik. Jika hari ini hidup masih terasa berat, merasa tersiksa, merasa lesu dan letih, coba tanya hatimu. Apa aku sedang bergumul menahan rantai-rantai yang aku pasang sendiri? Apakah masih ada berhala di dalam hatiku? Apakah aku adalah raja dalam hidupku? Tuhan gak kasih cook untuk menambah beban. Tuhan kasih cook untuk mengarahkan kehidupan kita. Tuhan sedang coba ambil beban-beban palsu yang selama ini kita gantung. Membuat hidup kita menjadi menderita, menjadi lelah. Pagi hari ini berhentilah melawan Tuhan. Izinkan Tuhan membebaskan kita. Belajar untuk lepasin mahkota palsu. Lepasin semua rantai-rantai yang mengikat kita. Kita sambut undangan Tuhan untuk ambil waktu bersama dengan Dia, mengizinkan Tuhan memberikan ketenangan dan juga kelegaan. Karena cuma Tuhan yang bisa. Istri gak bisa, suami gak bisa, anak gak bisa, gak ada yang bisa. Cuma Tuhan yang sanggup. Menyadari bahwa kita punya berhala adalah langkah yang baik. Tapi itu saja gak cukup. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyerahkan mahkota palsu kita.
Langkah selanjutnya harus bertindak untuk mau melepaskan diri dari segala berhala, dari segala hal-hal yang membelenggu kita. Dan mengizinkan Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami sudah selesai dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan selalu bekerja dalam hati setiap kami, mengetuk hati setiap kami, terus bekerja mengingatkan kami. Memberikan ketenangan dan kelegaan kepada kehidupan kami. Dan biarlah kedepannya kami akan terus mau berproses dalam pemurnian yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Mau memikul kuk yang Tuhan pasang, yang enak dan beban yang ringan. Saya menyerahkan setiap hati yang mendengar, bila Roh Kudus terus menjaga dan terus berperkara dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.